Dari kejauhan, mereka ini ngelihat manusia-manusia berkepala binatang lagi ngangkat-ngangkat batu. Dan gak jauh dari situ, mereka ngelihat ada sebuah gerbang. Gerbang yang dijaga sama dua penjaga yang mukanya itu gak enak banget buat dilihat. Sesampainya mereka di gerbang, penjaga gerbang ini nanya, Selamat datang di Astana Kala. Mau apa kalian ke tempat ini? Aku ingin menemui Kala Gending. Kau? Kau yang pernah mengalahkan Kala Gending kan? Aku ingin ketemu dengan baik-baik. Antarkan aku ke sana. Jika tidak, akan aku hancurkan tempat ini dengan sekali sentuh. halo teman-teman, di video kali ini kita masih ngelanjutin ya cerita urban legend Caruban Nagari yang ditulis sama Restu Wiraatmaja yang berjudul Astana Kala. Di part sebelumnya kita udah ngebahas nih tentang anaknya si Susi yang meninggal karena perjanjian dengan Layu. Dan pada akhirnya Pak Raharja ini memutuskan buat menutup paksa pintu gerbang Astana Kala. Buat teman-teman yang ingin berbagi cerita maupun pengalaman horornya, bisa kirim ke email jalanmalamofficial@gmail.com dengan format audio maupun tulisan. Malam hari, ketika Pak Raharja dan Taraka ini udah bersiap-siap buat pergi ke Astana Kala. Sebelum pergi, beliau ini ngasih pesan dulu ke Hengkara sama Yukti buat ngejagain Tihyan dan ibunya. Namun, tiba-tiba datang seseorang yang gak diundang. Izinkan aku ikut, Pak. Sasa? Aku tahu Astana Kala. Apa yang kamu tahu? Sasa ini ngejelasin kalau Astana Kala itu adalah tempat para jin kafir bersemayam. Para manusia yang melanggar perjanjian dan ikatan terhadapnya bakalan disiksa dan dijadiin budak. Ngedengar penjelasannya Sasa, Pak Raharja bilang, "Gak salah lagi, ruangan itu kamu buka dengan sengaja kan?" Maaf, Pak. Aku hanya penasaran. Pak Raharja ini bilang kalau mereka ini gak bakalan masuk ke Astana Kala lewat ruangan itu. Tapi mereka bakal masuk lewat sebuah pohon gede yang ada di dekat sungai. Karena menurut Pak Raharja, itu adalah gerbang yang sangat aman. Jadi gerbang Astana Kala itu banyak banget. Gak cuman ada di rumahnya Pak Rodi doang. Dan setiap gerbang itu bakalan ada penjaganya. Mereka pun berangkat tuh ke pohon besar yang dimaksud. Tepat ketika bulan purnama ini lagi tinggi-tingginya. Di situ Pak Raharja bilang kalau jasad mereka nggak bisa berangkat ke Astana Kala. Cuman sukma mereka yang bisa diterima di sana. Pak Raharja juga bilang nih, kalau jangan ngomong sepatah kata pun setelah memasuki Astana Kala. Penjaga di sana ini bisa dibilang galak-galak, kejam-kejam semua. Pak Raharja bilang, "Pejamkan mata kalian, kita akan berangkat." Merem deh tuh mereka semua. Di saat yang bersamaan, angin berhembus kencang. Nggak lama kemudian dari kejauhan ini kedengeran suara-suara teriakan minta tolong. Kita udah sampai. Ketika Taraka sama Sasa ini buka mata, mereka kaget bukan main. Pemandangan di sana itu benar-benar ngeri. Dari kejauhan, mereka ini ngelihat manusia-manusia berkepala binatang lagi ngangkat-ngangkat batu. Dan gak jauh dari situ, mereka ngelihat ada sebuah gerbang. Gerbang yang dijaga sama dua penjaga yang mukanya itu gak enak banget buat dilihat.
Selama mereka jalan, Taraka sama Sasa ini ngedenger Pak Raharja ngucapin sesuatu dalam bahasa yang benar-benar asing buat mereka berdua. Sesampainya mereka di gerbang, penjaga gerbang ini nanya, Selamat datang di Astana Kala. Mau apa kalian ke tempat ini? "Aku ingin menemui Kala Gending." Kau? Kau yang pernah mengalahkan Kala Gending kan? "Aku ingin ketemu dengan baik-baik. Antarkan aku ke sana. Jika tidak, akan aku hancurkan tempat ini dengan sekali sentuh." Ngedengar itu, para penjaga tersebut ketakutan. Mereka pun setuju buat nganterin Pak Raharja, Taraka sama Sasa menuju ke istananya si Kala Gending. Taraka sama Sasa ini udah ngeri banget ngelihat pemandangan di Astana Kala itu. Tapi Pak Raharja tenang-tenang aja tuh. Gak ada sedikit pun rasa takut kelihatan di mukanya. Mereka terus gitu ya, jalan ngikutin penjaga itu. Sampai mereka ini tiba di sebuah pintu masuk. Pintu masuk menuju ke istananya Kala Gending. Para penjaga itu nggak bisa nganterin mereka sampai jauh. Dan Pak Raharja paham di situ. Dia, Taraka, dan Sasa ini lanjutin jalan masuk menuju ke istananya Kala Gending. Singkat cerita, mereka sampai nih di dalam dan aura di dalam istana itu lebih mengerikan daripada aura yang di luar. Desis ular itu kedengaran jelas banget di telinga. Pak Raharja bilang, "Keluar kau Kala Gending." Nggak pakai lama, Kala Gending ini keluar dari tempat persembunyiannya. Bentuknya masih sama kayak dulu, kayak ular. Dan dari mulutnya ini keluar air liur yang berceceran di mana-mana. Kala Gending di situ bilang, Raharja, mau apa kamu kesini? Kau mau mati? "Aku ingin membuat kesepakatan." Aku tahu kau kemari untuk menyelamatkan anakmu yang hampir kubunuh di sungai itu kan? "Kalau kau bunuh Dian, akan kuhancurkan Astana Kala." Kala Gending gak takut sama sekali. Makhluk itu malah natap mukanya Taraka dan Sasa kayak mau makan mereka. Pak Raharja terus ngeluarin sesuatu tuh dari kantongnya. Sebuah kayu kecil. Tapi kayu kecil ini gak main-main. Kalau kayu kecil ini dilempar ke tanah, dia bakalan berubah jadi kelabang api. Atau nama lainnya ini kelabang geni. Pak Raharja bilang, "Masih ingat kau dengan kelabang geni ini? Akan kubunuh kau sekarang." Membunuhku pun akan mustahil, Raharja. Lelayu itu telah menimbang kesalahan anak dan istrimu. "Aku cuma ingin kedamaian di antara bangsa manusia dan jin. Kisruh kemarin adalah kesalahan yang tidak terduga. Lelayu sampai turun tangan. Karena itu, aku mohon padamu, tutup semua gerbang Astana Kala dari desa Tirtajaya." Di situ Kala Gending bilang, sebenarnya kalau manusia nggak ngelanggar aturan-aturan dan norma-norma, mereka nggak bakalan diganggu. Sama kayak misalnya ketika manusia-manusia itu merusak alam, itu semua bakal berdampak ke Astana Kala. Taraka dan Sasa di situ cuma merhatiin Kala Gending sama Pak Raharja lagi ngomong. Mereka berdua ini diem aja, bener-bener nggak berani ngomong apa-apa. Kala Gending bilang kalau dia ini setuju Dian sama ibunya nggak bakal dibawa ke Astana Kala dan dijadikan budak. Tapi hukuman mereka berdua bakal tetap ada, yaitu Dian dan ibunya bakalan jadi gila. Pak Raharja nanya, "Apa bisa sembuh?" Dia akan sembuh, tapi itu akan makan waktu yang sangat lama. Pak Raharja agak lega ngedengar itu. Pikir beliau, selama masih ada kesempatan buat sembuh, ya udah nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai jadi budak di Astana Kala. Kala Gending di situ bilang lagi, Tapi gerbang Astana Kala tidak akan pernah ditutup sampai hari kiamat tiba.
Kami sudah mengumpulkan banyak manusia untuk menemani kami di neraka. Baik, itu hakmu. Kita sepakat untuk tidak melanggar aturan yang kita buat. Satu lagi, ingatkan kepada seluruh manusia untuk tidak menebang pepohonan tanpa izin, berkata kasar, berbuat tercela, melanggar aturan alam dan agama. Ngedengar ucapannya Kala Gending, Pak Raharja cuma diem aja. Dan dia ngangguk, tanda paham. Jaga baik-baik pesan ini. Setelah itu Pak Raharja, Sasa, dan Taraka pamit dari hadapannya Kala Gending. Pak Raharja di situ bilang ke mereka berdua, Taraka, Sasa, ingatkan kepada siapapun tentang ini. Manusia yang baik adalah manusia yang saling mengingatkan. Sasa dan Taraka pun mengiyakan. Sehabis itu, Pak Raharja ini nyuruh mereka berdua buat merem. Dan seketika, suasana itu berubah jadi tentram dan sejuk. Nggak pakai lama, pas Pak Raharja nyuruh mereka buat ngebuka mata gitu ya. Mereka udah sampai nih di rumahnya Pak Raharja. Dan di situ Pak Raharja langsung jatuh terduduk ke tanah. Perjalanan ke Astana Kala itu udah banyak menguras energinya. Pak Raharja pun nyuruh Sasa buat pulang ke rumahnya dan bilang ke kakaknya supaya jangan pergi dari rumah itu. Lalu tentang buku catatan kematian itu, Pak Raharja nyuruh Sasa buat buang buku itu di sungai. Setelah itu Pak Raharja ini bilang ke Taraka, "Nak, kamu harus menerima kekurangan dari Ibu dan Dihyan. Mereka emang bagian dari manusia kewan. Tapi semua akan berlalu dan sembuh seperti semula. Mereka akan jadi gila, tapi akan sembuh. Perbanyak doa dan jangan lupa dekatkan diri kepada Tuhan." Dan bener aja tuh, ketika mereka berdua ini masuk ke dalam rumah, mereka ngelihat Dihyan dan ibunya ini udah jadi orang yang kayak nggak waras gitu. Kadang ketawa sendiri, nangis-nangis sendiri, terus ngomong-ngomong sendiri. Sedangkan Sasa pun balik ke rumah dan di ruang tamu, Wawan, Pak Rodi, istri Pak Rodi, dan Susi udah nungguin dia. Mereka pada kebingungan nyariin Sasa. Karena dari tadi dia ini hilang gak tahu kemana. Sasa bilang ke mereka kalau sekarang keadaan udah aman. Perjanjian sama Astana Kala udah dibuat. Selama mereka ini gak melanggar perjanjian itu, mereka bisa hidup nyaman dan tentram lagi. Semuanya bersyukur di situ. Dan Wawan pun kelihatan udah bisa nerima Sasa lagi. Ditemenin sama Susi dan Wawan, Sasa ngebuang buku itu ke sungai sesuai dengan perintahnya Pak Raharja. Dengan begitu, ikatan Susi dan Delayu itu pun terputus. Akhirnya Susi dan Wawan pun mutusin buat nggak jadi pergi dan tetap tinggal di rumahnya Pak Rodi. Sedangkan keadaan Yukti ini baik-baik aja. Dia cuma nggak mau ketemu lagi sama yang namanya itu makhluk-makhluk Astana Kala. Kayak Wirangon itu. Apalagi sosok Lelayu. Satu hal yang perlu diingat. Manusia kewan itu banyak banget di dunia ini. Dan Astana Kala itu udah siap buat ngejemput mereka semua. Astana Kala itu nggak cuma ada di desa Tirtajaya aja. Tapi masih banyak lagi di wilayah-wilayah Astana Kala lainnya yang kita nggak tahu apakah tempat di mana kita tinggal ini termasuk dalam wilayahnya Astana Kala. Jangan sampai deh kita ini termasuk salah satu dari manusia-manusia kewan itu. Udah teman-teman, dengan gitu cerita Astana Kala ini berakhir. Terima kasih buat Restu Wira Atmaja
yang udah ngasih kesempatan buat ngebawain cerita yang super keren ini dan banyak banget pelajarannya gitu ya. Jangan lupa ya buat temen-temen kunjungin Twitternya dia juga. Soalnya banyak banget nih cerita-cerita keren dan pastinya bakal bikin kalian merinding. Linknya ada di deskripsi ya. Buat teman-teman yang ingin berbagi cerita maupun pengalaman horornya, bisa kirim ke email jalanmalamofficial@gmail.com dengan format audio maupun tulisan. Udah segitu teman-teman. Terima kasih semuanya. Terima kasih buat para subscriber, buat yang udah nge-like, udah nyempetin komen, dan udah nge-share ke yang lainnya. Terima kasih banyak semuanya. Semoga siapapun itu yang sekarang lagi sakit, semoga lekas diberikan kesembuhan. Dan siapapun itu, semoga kita selalu mendapatkan kemudahan dalam hal apapun gitu ya, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita selalu mendapatkan kemudahan untuk mencapai apa yang kita harapkan selama ini. Gitu ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.